Ada emiten batu bara lagi yang bagi dividen senilai 300 miliar atau sebesar 245 per lembarnya. Apakah menarik? Ya, simak video kali ini tentang saham MBAP yang membagikan dividen interim 300 miliar. Check this out. Sekarang bisa join grup belajar investasi saham. Bisa dengan bikin akun Mirai deposit 10 juta atau membayar 400.000 untuk selamanya. Gimana caranya? Link ada di deskripsi. Info lebih lanjut bisa hubungi ke DM Instagram kita. Ini adalah keterbukaan informasi yang dirilis oleh PT Mitra Bara Adi Perkasa Perdana atau kode saham MBAP yang akan bagian dividen. Oke, ini dirilis pada gak ada tanggalnya. 24 Oktober atau kemarin. 24 Oktober di mana sehubungan dengan rencana pembagian dividen interim tahun buku 2023 yang telah disetujui berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan Direksi yang telah dilaksanakan pada 23 Oktober. Dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Total nilai dividen interim adalah 300 miliar 681 juta 628.240 rupiah atau sebesar 245 per lembar. Oke. Dengan jadwal come date dividennya tanggal 1 berarti minggu depan ya. Minggu depan come date-nya, ex date-nya tanggal 2. Nah, ini berdasarkan saya tag ini tanggal 25 jam 11 harga MBAP itu ada di 5375 dengan dividen 245 dibagi 5375 kali 100 dividen yieldnya sebesar 4,55. Masih di atas rata-rata karena rata-rata itu 2 sampai 3%-an lah IHSG ya, saham-saham di IHSG ya. Jadi ini termasuk mana tadi ya? Jadi ini termasuk besar, cuman tidak sebesar kayak UNTR, Hexa dan kawan-kawan itu yang bisa 6-7% ya dividen yieldnya. Dan sebagai catatan ini hanya dividen interim 300 miliar ini. Jadi berdasarkan laba 2 kuartal lah ya, 2 kuartal tengah tahun. Oke. Kalau kita cek di case statistik di Stockbit, laba mereka itu aslinya di tahun ini satu semester ini tidak se-wow tahun lalu gitu. Kalau kita total labanya itu 163 ditambah 168 hanya 331 dan mereka membagikan sebesar 300. Berarti dividen payout rasionya 90% sendiri gitu. Wow, luar biasa ya dividen payout rasionya. Yang interim ya, yang interim termasuk besar segitu ya. Oke, di sini pun juga terlihat bahwa mana nih? Dividen payout rasio dividennya ini payout rasionya 370% bahkan. Oke, jadi ini memang MBAP ini terkenal memang sering bagi dividen gitu. Jadi make sense kalau hanya 245 hanya 4% make sense karena labanya sendiri kegerus lumayan banyak. Karena tahun lalu itu laba mereka ada di 1 triliun gitu, 1,6 tepatnya. Nah, kalau kita lihat di websitenya jenis batu bara dari si MBAP itu sendiri itu benar lokasi dulu deh, lokasi mereka. Nah, ini itu di Tarakan Malinau ya, di Malinau. Bagaimana mencapai lokasi kami itu Malinau, lokasinya, area lokasinya kita cek. Nah, ini area lokasinya ada di minus gak kelihatan nih. Betung stockpile capacity, lalu ada di Lorek stockpile capacity, Muara Bengalun port capacity. Tuh dia itu ya lokasi-lokasi mereka ya, lokasi-lokasi dari si MBAP-nya sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat ya produksi batu baranya, nah ini jenis Malinau mulai dari 5.000 sampai 5.700 gar atau kilokalori itu dengan kelembapan bla 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 bla. Oke, itu. Terus kita lihat lagi proses penambangan.
Oke, proses pendambangan mereka ini land clearing, lalu ada overburden removal, lalu yang ketiga adalah coal getting. Udah, terus yang keempat ada hauling to stockpile, oke, menuju, lalu hauling to muara Bengalun, oke, terus coal handling facility and port, lalu motor vessel anchorage ya, ini dijelaskan ya, ini di sini ya buat yang mau belajar tentang batu bara, ini websitenya sangatlah menarik untuk pembelajaran ya, untuk pembelajaran bagus banget ini. Untuk investor juga harus tahu ya kalau mau terjun ke masuk ke saham-saham batu bara gitu. Nah ini ya, sedangkan ini batu bara kami yaitu tadi ya Malinau 5.000 sampai 5.700. Kalau kita lihat ya 5.000 sampai 5.700 itu masuk kategori sedang. Kategori rendah itu di bawah 5.000. Oke, kategori sedang tuh 5.000 ke atas sampai 6.000, lalu yang paling tinggi itu 6.000, di atas 6.000. Berarti tengah-tengah nih yang dimiliki oleh si MBAP. Nah, berdasarkan harganya, harga ini harga acuan ya. Jadi kalau perusahaan batu bara itu kan bisa ekspor dan impor. Bisa ekspor dan penjualan dalam negeri atau lokal. Tetapi negara harus menjaga kestabilan energi dari si dalam negeri itu sendiri dengan menentukan yang namanya DMO. Perusahaan harus wajib menjual sekian persen ke dalam negeri. Tetapi tarifnya tidak sama dengan kondisi di luar. Kalau DMO, kalau misal nih harga batu bara berada di harga 100, ya nggak mungkin jual di market di Indonesia tetap 100 karena harga lokal ya, makanya pakai harga DMO. Dan ini harga DMO-nya ditentukan. Ini berdasarkan Oktober ya. Oktober harga batu bara dunia itu ada di $123. Nah, ini harga batu bara HBA1, HBA2, HBA3. HBA1 itu berarti harga batu bara acuan yang itu kalori tinggi. Nah, kalau si tadi MBAP kan rendah ya. Jadi yang $50, 54.1 harganya sudah di kontrak Oktober. Terus mengalami penurunan ya. Sama seperti waktu saya mengatakan di video sebelum-sebelumnya bahwa titik peak batu bara menurut saya ada di 2022. Sangat susah untuk melampaui di 2023 ini. Jadi make sense kalau harga batu baranya turun, DMO-nya juga turun gitu. Wajar gitu. Dan tercermin dari labanya sendiri yang MBAP turun begitu drastis ya. Gitu. Jadi nah, ini sekarang kita harus melihat ya bagaimana nih secara laba udah secara pergerakan dengan adanya dividen kondisinya si MBAP itu seperti apa. Saat saya take ini kondisinya dia masih downtrend minor. Oh lumayan sih ternyata, nggak minor-minor amat. Nah ini berada di titik peak ini di Agustus, September 10.800, sekarang udah di 5.000, udah turun lumayan dalam. Tetapi kalau kita bandingkan harga 2020 saat mereka kondisi batu bara lagi murah-murahnya, itu harga MBAP itu di bawah 5.000, bahkan tepatnya itu sempat berada di di Juni ini ya, April bahkan berada sempat di 1.000. Gokil nih yang punya di harga 1.000, gokil. Panen banget mereka, nggak usah jual, dapat dividen, enjoy, yang dinikmatin dividennya aja. Nah itu mungkin ya nextnya ya, kalau ada pandemi lagi harga batu bara rendah, punya duit ya jangan sia-siakan. Nah ini secara minor dia kepentok resistnya di sini. Secara minor ya sekilas ya. Ini di sini kalau pakai titik high-nya. Nah kalau pakai titik high-nya kayak gini. Tapi kalau pakai bodinya, nah seperti ini. Ini udah kepentok nih. Kepentok di 5.350. Ya ini ada resistennya. Lalu dengan adanya sentimen dividen ini ya tidak membuat perusahaan ini makin booming dan berubah ke ke uptrend gitu. Karena menurut saya dia masih di sini-sini aja. Karena di sini ada gap yang jauh banget ini, gap di sini ada resisten, lalu di sini ada gap banyak banget. Perusahaan ini akan sangat menarik kalau secara trading ya udah di atas 6.000 sini udah bagus.
6.800 lah. Tapi kondisi sekarang dengan yang adanya sentimen ini, kemungkinan besar saya katakan harga dari si MBAP akan stuck di sini. Range 4.800 sampai 5.700 sih. Mungkin itu sih harga dari si MBAP. Apakah menarik dengan sentimen ini buat dijadikan trading atau yang lainnya? Kalau menurut saya ya, mending skip aja dulu. Cuman sangatlah hal yang menarik bagi yang sudah punya di harga bawah. Itu yang punya harga bawah tadi seperti 1.000, gak usah 1.000 deh, 3.000 2.000 pun perusahaan ini ya udah hold aja, nikmatin aja dividen-dividennya kalau punya harga di situ. Jadi harusnya udah cuan dari dividen-dividennya. Oke, let's say di sini deh saat 2022 punya di harga 3.000-an kan udah dapet dividen 3 kali, 4 kali ini nanti. Jadi harusnya sudah cuan dari dividen doang. Jadi tinggal di hold aja karena duitnya sudah kembali berdasarkan dari dividen yang didapat. Oke, itu buat yang nggak punya ya sudah, forget it aja. Kita ambil lagi nanti saham-saham batubara jikalau sudah berada di titik harga yang rendah. Oke, menurut saya itu karena harga batubara nggak bisa kalau Bapak Ibu teman-teman kondisikan atau paksakan untuk nabung rutin. Itu sih karena ini termasuk saham yang siklikal. Oke, jadi itu jangan hanya tergiur bagi dividen, perhatikan juga harganya dan kondisinya seperti apa. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang MBAP yang akan bagi dividen interim senilai 300 miliar. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.